Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, para peserta didik, para siswa-siswi SIT Salsabilah khususnya, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para anak-anak, adik-adik, siswa-siswi SIT Salsabilah khususnya, bahwa jika kita sedang melakukan suatu kegiatan pelatihan atau pembinaan atau workshop atau karantina atau apapun namanya, termasuk dalam proses pendidikan, ketika suatu pertanyaan ditanyakan, apakah proses tersebut menghendaki kita ilmu dan keterampilan yang didapat di dalam proses tersebut menghendaki kita hanya bisa pada saat pelatihan atau karantina itu saja. Ya, mungkin dalam proses pendidikan akan berguna untuk dalam menjawab soal-soal ujian. Tapi yang paling penting adalah ketika suatu pembinaan, karantina, pelatihan, apapun namanya, maka tujuan akhirnya adalah bagaimana ilmu dan keterampilan yang kita dapat pada proses tersebut terrealisasi pada masa-masa yang akan datang, pada masa-masa selanjutnya. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan di mana kita dilatih, dibina, mendidik hawa nafsu kita, mengendalikan nafsu kita untuk kita menjadi manusia yang bertakwa tidak hanya pada saat Ramadan saja, tetapi setelah dari Ramadan tetap menjadi manusia yang bertakwa. Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Sebagian mufassir mengatakan alladzina amanu adalah orang-orang yang balighin wal akilin, orang-orang yang berakal, orang-orang yang baligh dan orang-orang yang berakal. Maka diseru adalah orang-orang yang sudah mencapai pada tahap mukallaf, orang-orang yang sudah terbebani oleh hukum. Wal akilin, orang-orang yang berakal. Maka tentu boleh tidak berpuasa bagi orang-orang yang belum baligh dan orang-orang yang kurang akalnya. Boleh tidak berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, Allah menggunakan kalimat kutiba. Pada kata ini mengandung makna yang tersirat. Bagaimana Allah memerintahkan dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan rasa sopan. Kita bayangkan bagaimana kita diperintah oleh atasan, oleh pimpinan kita, yang padahal seluruh fasilitas kita diberikan olehnya, tapi tetap menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang halus. Tentu kita akan tambah merasa terhormat. Maka Allah menggunakan kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fokusnya adalah pada kalimat la'allakum tattaqun. Pada ayat ini, pada kalimat ini tersirat makna bahwa kita bisa menjadi bertakwa
selama Ramadan dan setelah Ramadan. Jika kita la'allakum benar-benar sungguh-sungguh serius mengikuti peraturan, mengikuti aturan, mengikuti anjuran-anjuran yang terdapat di bulan Ramadan. Tattaqun menggunakan fi'lul mudhari' yang bermakna istimrariyah. Artinya Ramadan sudah menghendaki agar kita benar-benar sungguh-sungguh agar kelak menjadi manusia yang bertakwa, tidak hanya bertakwa pada bulan Ramadan saja, tapi istimrar, berkelanjutan bertakwa setelah bulan-bulan Ramadan. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, maka jangan sampai, kata Ustaz Abdul Somad, bulan Ramadan itu hanya menjadi bulan di mana amal menumpuk semuanya di situ. Yang tidak pernah tilawah sampai khatam malah. Yang tidak sedekah mendadak menjadi dermawan dan seterusnya. Yang tidak mengerjakan sunnah, maka pada hari itu hampir semua sunnah akan ia kerjakan dengan berharap keutamaan-keutamaan yang akan ia dapatkan. Tentu ini suatu kebaikan, tetapi yang terbaik yang dikehendaki Ramadan, sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib mengomentari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ditanya hari terbaik, bulan terbaik dan amal terbaik, Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyami yaumul jum'ah wa khairus syuhuri syahrul ramadan wa khairul a'mali as-salawatul khams li waqtiha. Hari terbaik adalah hari Jumat, bulan terbaik adalah bulan Ramadan, dan amal terbaik adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Ketika Ibnu Abbas meninggal pada hari Jumat, 3 hari setelahnya, berita ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ketika ditanyakan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghrib an tilkal masailis salasi la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas." Kalaulah ditanyakan persoalan ini kepada semua ulama, semua ahli hikmah, semua ahli fikih dari timur sampai barat, maka mereka pasti akan setuju dengan apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Illa inni aqulu fi jawabi dzalik inna khairal a'mali ma yakbarullahu ta'ala minka sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha wa khairul ayyami ma takhruju fihi minad dunya ila Allah ta'ala bil maut. Tetapi aku berpendapat berbeda dengan Ibnu Abbas, bahwa amal terbaik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit ataupun banyak. Dan bulan terbaik itu adalah bulan di mana engkau bertaubat dengan sesungguhnya. Dan hari terbaik itu adalah hari di mana engkau kelak akan kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini dengan membawa iman. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, maka dengan penjelasan ini, motivasi kita beribadah tidak hanya terbatas atau terputus pada saat Ramadan saja. Kita tidak hanya dermawan pada saat Ramadan saja. Kita tidak hanya mencintai Al-Quran pada saat Ramadan saja. Namun lebih dari situ, kita akan tetap menjadi orang-orang yang bertakwa, insan-insan yang muttaqin selama Ramadan dan setelah Ramadan. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.